Saya kira komut dan dirut di mana-mana semua sama. Bedanya BUMN, komut asli itu ada di Menteri BUMN itu aja. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy-happy komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja. Termasuk bonus. Nah, saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau soal uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngeyel terus, wah ini masalah. Ada yang berpendapat bahwa Pak Basuki kurang efisien ditempatkan sebagai komut, namun lebih tepat sebagai dirut, karena bisa langsung mengambil keputusan melakukan tindakan langsung. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Dan juga apa visi Bapak untuk kinerja Pertamina sebagai role model untuk BUMN yang lain? Mungkin Bapak bisa tolong jelaskan pembagian tugas komut dan dirut, apakah peran itu berbeda sejak Bapak masuk ke Pertamina? Silakan Pak. Saya kira komut dan dirut di mana-mana semua sama. Bedanya BUMN, komut asli itu ada di Menteri BUMN itu aja. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy-happy komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja. Termasuk bonus. Nah, saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau soal uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngeyel terus, wah ini masalah. Jadi sekali lagi putusan kan bukan saya. Nggak bisa pemilihan. Kalau tanya saya pribadi, Anda lebih suka mana? Saya lebih suka posisi komut, asal direksinya mau kerja, ikutin. Nggak ngeyel, nggak kasih data macam-macam. Kenapa? Saya masih bisa kerja di swasta. Saya masih bisa kasih seminar kayak begini, kan relatif kan waktunya lebih kosong. Saya masih bisa bangun bisnis. Tapi kalau saya jadi dirut, wah saya bisa sibuknya setengah mati, kan tipe saya bukan orang diem. Bisa terbang kemana-mana untuk ketemu orang gitu loh. Itu situasi yang saya hadapi. Saya kadang-kadang cepat meledak juga saya ini. Karena hasratnya juga nggak kesampaian. Udah ngalah nggak mau jadi dirut. Kita udah ngasih tau apa-apa, masih juga lambat. Jadi kalau kita bilang kita mau jadi, sayangnya saya khawatir. Para direksi semua berpikir, termasuk oknum-oknum di DPR. Kalau lu nggak mungkin jadi dirut juga. Karena kalau jadi dirut kan isunya kan kegaduhan di Republik Indonesia. Iya, betul Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Didi dari Pittsburgh. Sejauh mana atau apakah yang bisa Bapak update mengenai program B100 pada saat ini, Pak? Kita udah mampu produksi B100, sebetulnya seluruh dunia juga bisa mampu produk, kita ada teknologinya semua. Persoalannya adalah ekonomis nggak? Anda mau nggak beli B100 yang harganya 14.000, 15.000 modal? Tapi kita harus punya. Kalau sampai satu saat, misalnya, secara logika sih nggak mungkin terjadi. Kalau minyak mentah di atas $100 per barrel, kita juga siap, tidak sampai menggerus devisa kita gitu.
Itu yang presiden maksud, kita harus punya ketahanan energi ini gitu loh. Padahal kalau kita bilang teknologi ke depan, orang akan meninggalkan fosil semua. Manusia akan meninggalkan itu. Jadi mau harap minyak naik ke 100 itu saya kira sudah bukan hayalan yang masuk akal lagi gitu. Nah, kita harus berlomba-lomba sekarang bagaimana kita menghemat listrik, PLN segala macam. Sayangnya PLN habis gebuk gede-gedean, PLTU pakai batu bara kan. Begitu ekonomi lesu, mereka nggak bisa nyerap. Orang mau bangun geotermal yang bersih, dia nggak bisa dibayar. Mau bangun yang angin, semua nggak bisa bayar. Yang air juga susah bayar. Karena dia kelebihan dengan janji bangun proyek yang dulu. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Ita dari Sacramento dan Ibu Butet dari Washington. Menurut scientific study membuktikan bahwa pengeboran minyak punya dampak buruk bagi lingkungan. Apakah Pertamina atau BUMN di Indonesia yang lain punya program untuk melestarikan lingkungan hidup? Hampir semua tambang itu pasti merusak. Makanya secara bertahap kita mulai mengevaluasi mana yang sumur-sumur tua yang harusnya udah ditutup, tapi masih punya penghasilan, itu kita mau kerjakan dulu sebelum ditutup. Ini pun masih ada persoalan juga soal tutup-tutup sumur-sumur yang ada ini. Yang pasti semua kajian lengkap. Tinggal kita penegakan hukum mau lakukan atau tidak. Kita bukan menghilangkan kerusakan, meminimalisasi kerusakan. Tidak mungkin namanya tambang itu Anda balikan kembali. Kalau kita lihat dunia kita, dulu mungkin 10.000 tahun juga belum bergeser. Kadang-kadang dunia ini nggak ada manusia lebih hebat sebetulnya. Ya kan, tanpa manusia lebih bagus memelihara alamnya. Nah sekarang hitungan umur manusia bisa merusak alam nih. Jadi bagi kita Pertamina, CSR bagi saya nggak cukup. Bagaimana Anda meminimalisasi, gimana menghasilkan kerusakan ini bisa kasih kesejahteraan orang. Makanya nggak boleh bagi-bagi duit seenaknya di Pertamina. Nggak boleh bagi gaji-gaji seenaknya. Karena akan meninggalkan satu bom waktu. Kalau tanya saya caranya gimana, ahli lingkungan, profesor semua tahu, tapi nggak bisa bersih, pasti minimalisasi. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Ini kalau nggak salah Mbak Adrian ini salah satu pelajar di sini dari Indiana. Basically minta nasihat dari Pak Basuki ya. Kalau ada tips untuk karir bagi kita semua, karena kita melihat figur Pak Ahok BTP sebagai seorang yang pantang menyerah, anti korupsi dan terus berjuang in adversity. Apa kira-kira tips yang bisa Bapak berikan bagi kita semua? Ini Mbak Adrian ini pelajar di sini Pak. Tipsnya pertama banyak doa. Kenapa banyak doa dong? Kita berdoalah supaya di Indonesia ini ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan. Jadi kalau tips saya buat untuk cari kerja, untuk pulang ke Indonesia ya, kalau ini belum siap, Anda pulang juga kecewa. Dan gaji nggak sesuai, semua nggak realistis gitu. Jadi kalau Anda muda mau tip Anda seperti apa, kalau kerja dimanapun, bagi saya yang paling utama adalah nama baik, reputasi baik, lebih berharga daripada segalanya. Anda mempunyai reputasi yang baik, maka karir Anda tidak pernah mati. Bapak saya dulu malah punya pikiran yang jauh lebih sederhana. Ketika dia mau meninggal, saya tanya sama Bapak, Bapak nggak khawatir kami nanti hidupnya bagaimana? Bapak saya jawab saya begitu. Kalau kamu tidak sekolah saja, tidak punya titel, bodoh pun, dia bilang, asal kamu terkenal jujur, saya yakin anak saya akan makan. Karena orang akan menaruh dia jadi penjaga gudang. Dia akan laporkan kepada bos berapa truk yang masuk, berapa barang yang keluar. Jadi kamu tetap akan makan, dia bilang. Apa kamu punya pendidikan, kamu punya otak, punya reputasi, bisa kerja, rajin kerja. Yang utama adalah jujur.
Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kalau cuma sekedar punya makanan dan pakaian untuk hidup. Sekarang kita bersyukur ada BPJS juga kan. Minimal kalau kesehatan ada BPJS lah. Walaupun pelayanan belum optimal, tapi Anda udah lumayan. Jadi, rumah bagaimana? Ini cerita konyol. Banyak teman-teman kita yang punya villa, nggak ada yang tungguin, tau nggak? Kalau kamu terkenal jujur dan sehat, banyak yang mau nyuruh kamu tungguin rumahnya, tungguin villanya. Karena kamu jujur gitu loh. Yang penting kamu sehat. Nah itu yang Bapak saya yakin banget, itu yang saya suka cerita sama anak-anak muda. Reputasi yang baik ini di atas segala-galanya.